27 Mei 1453. Seorang lelaki terpekur di ujung daripada sujudnya pada Allah. Dalam tahajudnya dia memohon pada Allah sesuatu yang tidak pernah terjadi selama ratusan tahun. Tangisan membasahi janggutnya. Teringat di kepala dia perkataan Rasulullah Muhammad SAW, la tuftahanal Konstantinia, fala ni'mal amiruha, fala ni'mal jaishu zalikal jaish. Akan ditaklukkan Konstantinopel. Sebaik-baik panglima adalah panglima penakluknya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan penakluknya. Dalam hatinya dia ingin sekali menjadi penakluk yang terbaik, yang memimpin pasukan terbaik. Tapi apa daya, 800 tahun sudah Rasulullah mengatakan hadis itu, tapi tak kunjung satupun yang bisa mendatangi Konstantinopel lalu menaklukkan kota itu dengan sempurna. Tahun berganti tahun, ratusan tahun kemudian dilewati oleh kaum muslimin, dan mereka mulai menjadi ragu. Benarkah Rasulullah dengan segala sabdanya? Generasi demi generasi berganti. Mereka semua menyetorkan darah mereka ke tembok Konstantinopel. Tapi di depan mereka terbentang satu legenda. 1123 tahun tembok ini tetap perawan, tidak pernah tertembus oleh siapapun dan tidak pernah tertembus oleh senjata apapun. Terpekur sekali lagi dia dalam sujudnya. Kemudian dia mengingat bagaimana ayahnya selalu mewariskan kepada dia, menanamkan kepada dia bahwa Konstantinopel harus engkau taklukkan. Teringat baginya kakeknya yang sudah mencoba menaklukkan kota ini namun tidak mampu. Di depan dia terdapat satu legenda kota yang tidak pernah ditaklukkan. Namun di sisi yang lain Rasulullah tidak pernah berbohong. Maka dia menyiapkan pasukan yang terbaik. Dia menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menaklukkan Konstantinopel. Dan dia tahu telah banyak yang gagal di depan tembok ini, telah banyak yang hancur di depan tembok ini. Maka pada tanggal 27 Mei 1453, masih ingat dalam kepala dia, tadi pagi dia meminta pada setiap pasukannya, selalulah bermohon pada Allah, berpuasalah, pujilah nama Allah, sucikanlah nama Allah, bacalah Al-Quran sebagai pewaris daripada para nabi, bacalah Al-Quran karena ia akan mensucikan dirimu. Maka siap-siaplah, karena pada tanggal 28 setelah kita berpuasa seharian, tanggal 29 Konstantinopel akan coba kita taklukkan. Seandainya kota ini takluk di tangan kita, maka kita akan mendapatkan janji Rasulullah. Akan tetapi bila kita gagal dalam penaklukan ini, saya lebih suka bahwa jasad kita terkubur di bawah batu-batuan daripada kota ini, karena saya lebih baik tidak memimpin sama sekali daripada saya harus memimpin tanpa kota Konstantinopel. Dia usahakan segala cara, inovasi perang dia kerahkan, seluruh kreativitas perang dia lakukan untuk mencapai penaklukan Konstantinopel. Pada tanggal 29 Mei 1453, dia siapkan pasukan pasca tahajud mereka. Kemudian dia berkhutbah pada mereka. Seandainya penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasul telah menjadi kenyataan. Maka salah satu mujizatnya telah terbukti, maka kita akan mendapatkan bagian daripada apa yang telah menjadi janji ini, yaitu kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu, sampaikan pada pasukan satu persatu kemenangan besar yang akan segera kita capai, akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Untuk itu, wajib bagi setiap pasukan mengerahkan seluruh daya dan upaya mereka. Jangan sampai ada satupun yang bermaksiat di antara mereka, karena kita sedang membutuhkan pertolongan daripada Allah, dan pertolongan akan datang dengan kita tidak bermaksiat. Maka dia pesankan pada pasukannya, berperanglah dengan nama Allah. Maka pasukannya berjalan jam 2 hingga jam 4. Jam 4 dilanjutkan sampai jam 6. Tidak tunduk juga Konstantinopel dan tembok-temboknya. Jam setengah 7 dia siapkan pasukan yang terbaik yang memuji Allah dengan sebanyak-banyaknya. Dan sebelum matahari bersinar dari sebelah timur, sebelum jam setengah 7, the rest is history. Konstantinopel takluk pada kaum muslimin setelah 825 tahun. Ribuan panglima-panglima perang yang menuju ke sana. Kemudian seluruh pasukan-pasukan perang yang menuju ke sana. Puluhan kali kota itu mencoba untuk ditaklukkan, namun seandainya kita lihat semuanya tidak berhasil. Akhirnya kota ini takluk di tangan seorang pemuda berusia 21 tahun yang membuat seluruh dunia diam bahwa seorang pemuda 21 tahun berhasil menaklukkan Konstantinopel. Manjadda wajada. Siapa yang menginginkan, maka dia akan mendapatkan. Takbir! Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum, Ustaz. Yuk, mari, Mbak. Kayaknya ada yang ganti di sini. Ya Allah, Ustaz, saya barusan harus mengatur dulu hati saya untuk tidak menteteskan air mata.
Luar biasa, Alhamdulillah. Ustadz, sebentar ya Ustadz ya, saya silakan. ingin menyapa dulu pemirsa TVRI dan saudara-saudaraku juga para ibunda yang berada di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah yang Ustadz bilang tadi ini sepertinya ada yang berganti nih malam ini. Ya, saya juga merasa bersyukur hari ini berkesempatan duduk di sini. Alhamdulillah, kursi panas tuh, Mbak. Bertemu dengan Ustadz Felix. Biasanya Oki ada di sini, tapi kebetulan Oki sedang ada aktivitas lain sehingga saya satu kali ini menggantikan Oki. Alhamdulillah diberi kesempatan seperti ini oleh Allah. Ustadz, yang Ustadz sampaikan tadi itu menggetarkan dan menggelorakan rasa. Apalagi saya lihat di sini ada banyak adik-adik kita, generasi muda yang mungkin membutuhkan sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi, manjada wajada. Nah, sebelum saya ngobrol sedikit sama Ustadz mengenai hal tersebut, saya mau perkenalkan dulu ini. Malam hari ini ada ibunda kita dari Majelis Taklim An-Nur Krukut. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Apa kabar, sehat Bunda semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah. Dan ini dia generasi muda di kanan dan di kiri nih. Mukanya semua cerah ceria. Tapi tadi begitu Ustadz selesai menyampaikan inspirasi imannya, takbir Allahu Akbar. Allahu Akbarnya kok pelan ya? Gimana kalau kita takbir sekarang sama-sama? Allahu Akbar. Allah. Nah, itu dia adik-adik kita dari SMA Muhammadiyah 18. Selamat malam. Pusing. Kenapa sih datang-datang tahu-tahu pusing? Nah, itu baru Tuh, benar itu. jadi terinspirasi keluar lagi pusing. Tambah Iya, kencang. gimana nggak pusing, Peggy? Kenapa, Ustadz, Uncle? Ya. anak saya itu pengen keliling dunia untuk hanya melihat 5 menara. Coba keadaan ekonomi bapaknya sendiri hanya seorang pengusaha tempe tahu. Tempe tahu itu mahal. Iya, Kedelainya aja import. maka dari itu sekarang penghasilan sedang menurun. Tiba-tiba dia ingin pergi ke luar negeri hanya ingin melihat 5 menara. Apa itu tidak bisa melihat dengan keadaan ekonominya begini? Tidak bisa mengukur diri. Betul sekali. Uncle Jack, makanya Uncle Jack itu mestinya kalau acara ini dibuka tuh udah langsung duduk di situ dengerin Ustadz menyampaikan apa. Jangan tiba-tiba masuk bikin kaget semua, pusing gitu. Ustadz tadi bilang manjada wajada. Silakan Ustadz disampaikan nih kepada Uncle Jack. Manjada wajada. Siapa yang benar-benar bersungguh-sungguh, dia akan menjadi apa yang dia inginkan. Itu maksudnya tadi. Ya sungguh-sungguhnya harus si anak itu sendiri kan berusaha dia sendiri kan. Sungguh-sungguh minta duit sama bapaknya. Nah, itu. Ini tidak benar nih. Harusnya Jadi dia minta sama siapa? Mas minta sama bapaknya tetangga, lebih nggak benar lagi kan? Ya tapi kan keadaan ekonomi bapaknya kan sedang menurun. Anaknya harusnya punya berusaha mandiri. Nah mungkin betul, solusinya itu dong. gini ya Ustadz ya, bapaknya yang menuntun dan membimbing anaknya agar keinginan. Anaknya jada tadi. Betul, berusaha. jada itu kalau nggak salah bersungguh-sungguh ya Ustadz. Jadi anaknya harus bersungguh-sungguh kan? Iya dong. Iya, bapaknya yang membimbing anaknya. Bapaknya Iya. dulu bersungguh-sungguh apa enggak? Bersungguh-sungguh saya punya anak dia dulu itu. Itu bersungguh-sungguh yang lain. Ini bahaya nih kalau tidak ditafsirkan dengan baik. Jadi manjada wajada adalah bahwa kita tidak membatasi diri tentang apapun yang baik yang ingin kita raih. Apalagi sesuatu itu adalah karena dari Allah dan Rasulnya. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas lagi lebih banyak. Kita akan tetap di sini membahas tentang manjada wajada melalui kisah yang sangat inspiratif di Inspirasi Iman, langkah menuju Istiqomah. Pada tahun 1988, saya adalah seorang anak kecil yang berada di pinggir Danau Maninjau di Sumatera Barat. Kisah masa kecil ini kemudian saya tuliskan dalam sebuah novel Negeri Lima Menara yang dimulai dengan sebuah pembicaraan antara seorang anak dan seorang ibu. Ketika itu saya baru lulus dari Madrasah Sanawiyah. Cita-citanya besar, pingin masuk ke SMA. Dengan harapan nanti mungkin menjadi seorang insinyur yang kemudian berkiprah di dunia internasional. Tapi ketika saya ingin masuk SMA, ama atau ibu saya bertanya, nilainya bagus nggak? Saya bilang nilai saya bagus, berarti cocok masuk SMA. Tapi kemudian ama saya bilang, nak, kamu masuk pesantren saja, nilainya kan bagus. Saya protes, kalau nilai bagus kenapa masuk pesantren?
Orang masuk pesantren itu kan kalau dia punya masalah, kalau dia nakal, masuk pesantren. Atau kalau dia tidak terima di sana dan di sini, masuk pesantren. Nilai saya bagus, kenapa harus masuk pesantren? Dalam novel ini kemudian ceritanya berlanjut bahwa seorang sosok ama bilang, "Nak, terlalu banyak orang masuk pesantren karena dia terpaksa, karena dia tidak punya pilihan, karena dia nakal, karena dia sisa-sisa, dan masuklah ke pesantren. Apa nanti jadinya generasi Islam yang dihasilkan pesantren kalau produknya berasal dari yang sisa-sisa? Saya tidak mau anak saya seperti itu. Saya tidak mau umat Islam seperti itu. Kamu masuk pesantren." Saya yang dalam novel kemudian difiksikan dalam tokoh Alif, kemudian berontak. Saya tidak mau, tetap tidak mau. Mengurung diri, tidak mau bicara, pokoknya tidak mau. Tapi pada satu titik saya tahu, kata ibu, kata orang tua itu tidak pernah salah. Walaupun dengan setengah hati saya bilang, "Mak, saya akan pergi juga ke pesantren." Dari kampung saya ke pesantren di Pondok Muren Gontor, Jawa Timur, perjalanan naik bus 3 hari 3 malam, pakai pecah ban kadang-kadang, dan saya mulailah hidup baru dengan setengah hati. Penuh ketidakikhlasan awalnya berat sekali, tapi perjalanan hidup di pesantren yang kemudian mengenal banyak teman-teman dari seluruh penjuru Indonesia bahkan dunia memperkuat saya. Saya bertemu dengan guru-guru yang luar biasa inspiratif. Di hari pertama, namanya pelajaran mahfuzat, saya kaget. Orang yang masuk ke kelas saya berpakaian sangat rapi, berdasi, dan tiba-tiba berteriak, "Manjada wajada." Kami anak baru ternganga, siapa ini yang tertiak? Dan dia berteriak lagi, "Manjada wajada." Dan semua orang disuruh berteriak di hal yang sama. Pada hari itu kita meneriakkan dengan sepenuh hati kita, "Manjada wajada," sampai habis suara kita. Dan terakhir guru kita bilang, "Kalau kalian ingat kata-kata ini seumur hidup, insya Allah kalian akan sukses. Siapa saja yang bersungguh-sungguh, dia yang berhasil, dia yang mendapatkan." Rasanya itu masuk ke semua alam bawah sadar, ke semua urat darah, ke semua kesadaran kami, kekuatan dan spirit kata-kata mutiara manjada wajada. Itu kemudian menjadi pegangan bagi saya, bagi teman-teman saya, bahwa Allah itu tidak membukakan pintu kepada siapa-siapa kecuali kepada yang berusaha habis-habisan, kepada siapa saja yang berusaha di atas rata-rata orang lain, kepada siapa saja yang melakukan going the extra miles, melebihkan usahanya. Perjalanan awal ke pesantren yang penuh keterpaksaan, lama-lama kemudian mulai berdamailah hati ini bahwa permintaan orang tua untuk sekolah agama tidak salah. Saya mendapatkan semangat luar biasa dari guru-guru yang ikhlas. Guru kami istilahnya walking the talk. Apa yang dia bilang itu yang dilakukan. Kalian merantaulah jauh, kemana saja. Kalian bisa sampai ke Inggris. Guru saya itu adalah seorang guru yang lulusan dari Inggris. Kalian pergilah ke Mesir. Guru kita adalah seorang yang pernah ke Mesir. Contoh langsung itulah yang membuat kami terinspirasi. Dengan semangat manjada wajada, kami bela impian. Jangan pernah remehkan impian kita setinggi apapun, karena Allah Maha mendengar. Dan bela impian itu dengan manjada wajada. Manjada wajada. Bang Alif, apa kabar Bang Alif? Baik, alhamdulillah. Saya panggil Bang Alif nih karena Itu kita terinspirasi fiksinya dengan itu ya. Fiksinya. Nama aslinya Bang Ahmad Fuadi. Nah, lahir di Danau Maninjau. Salah. Bukan di tengah danau. Oh, bukan di tengah danau, danaunya. di pinggir danau. Iya. Silahkan Terima Bang kasih. Ahmad Fuadi. Terima kasih. Kenalkan nih Mbak Peggy. Waalaikumsalam Uncle Jake. Alhamdulillah. Aduh. Ngomong pakai bahasa Inggris nggak apa-apa nih? Nah, kita duduk di sini ya. Nah, silakan. Silakan. Kalau ini awak, Wak. orang awak kok. Orang awak, tapi dia ngomong pakai bahasa Inggris nih, makanya diminta panggil Uncle Jack. Makanya ankle ya. Ankle. Bukan engkel. Tuh Uncle, alhamdulillah kan sempat ngedengerin apa yang disampaikan sama saya Kang Ahmad nih, kalau manggilnya boleh ya Kang Ahmad. Fuadi aja, Ahmad Fuad. Kang Bang Fuadi Bang panggil. Fuadi. Abang.
Uncle, Bang Fuadi udah menyampaikan bahwa kita harus membela impian kita. Jadi anaknya Uncle itu punya impian pengen pergi Dibela. ke berbagai negara, itu harus dibela. Dikasih duit. Keluar lagi deh sebentar lagi, ketularan lagi, pusing gitu lagi. Kalau si anak itu bersungguh-sungguh untuk meraih impiannya, insya Allah akan tercapai. Inilah ya. contohnya. Jadi Manjada, pemirsa wajada tadi. dan juga Bunda, adik-adikku yang ada di studio, Bang Fuadi ini sudah memberikan contoh yang sangat amat luar biasa. Ini bukunya Negeri Lima Menara, dan pasti semua sudah tahu bahwa buku ini dibuat juga menjadi film. Iya, Buku yang sangat menginspirasi, Indonesia's Most Inspiring Novel. Ini dari cerita asli yang dialami oleh Bang Fuadi. Bagaimana seorang anak yang baru lulus SMP punya mimpi luar biasa dan sangat terpengaruh oleh Manjada Wajada yang kemudian sampai hari ini beliau sudah memperoleh 8 beasiswa keliling ke macam-macam negara di seluruh dunia. Tepuk tangan dong. Padahal itu awalnya salah sekolah. Dipaksa lagi ya. Dipaksa lagi. Dipaksa Apalagi sama kalau ama ikhlas. lagi ya. Nah, apalagi ikhlas kalau sekolahnya. Lebih lagi daripada ini. Soalnya Udah itu 80 yang maksa negara. itu soalnya ibunya. Iya, itu dia. Orang ibu itu perkataan pasti doa buat kita. Nah, Benar. Betul, dan Nawa itu yang begitu tulus dari ama ya, akhirnya menuntun terus nih Bang Fuadi. Bang Fuadi, kalau Bang Fuadi sendiri melihat Manjada Wajada ini apakah menjadi rumus utama dari kehidupan Bang Fuadi? mantra. Betul, mantra utama sehingga akhirnya terdorong sampai bisa dapat macam-macam scholarship ke berbagai negara di seluruh dunia. Sebetulnya kombinasi ya. Awalnya itu diingatkan oleh guru-guru, bahkan di ayat-ayat Quran juga diingatkan untuk usaha. Setelah ada keberhasilan sedikit, itu mempertebal kepercayaan diri kita. Ada keberhasilan lagi sedikit, itu mempertebal. Jadi dia kombinasi antara kenyataan yang kita dapatkan dan usaha itu. Dan akhirnya kemudian sekarang menjadi tema dari novel dan film saya. Bagi saya akhirnya memang itu. Siapa saja kita tanya sekarang, dia ada di titik keberhasilan, pasti jada dulu, pasti bersungguh-sungguh dulu. Pasti dia melebihkan usaha, pasti dia nggak tidur, orang lain udah tidur. Pasti dia bekerja lebih panjang mungkin daripada orang lain. Pasti dia mengerahkan tenaga sampai habis-habisan. Makanya istilahnya going the extra miles. Ya. Lebihkan usaha di atas rata-rata orang lain. Ini misalnya adik-adik pelajar di sini mau ujian dapat nilai terbaik, usahakan di atas rata-rata teman-teman lain. Lihat teman lain, wah belajarnya 2 jam. Supaya lebih berapa jam belajarnya? 4 jam. 4 jam, 2,5 jam begitu ya. Yang anak STM yang tengah-tengah ini, Ya. ini nilainya lebih baik lagi. Jadi lebihkan usaha kita. Kalau mau dapat hasil lebih, ya orang belajar 2 jam, 3 jam belajar. Apalagi Ustadz, Bang Fuadi, Uncle Jack, kalau semua punya perasaan ingin lebih memberikan usahanya daripada temannya, tapi batas akhirnya semua ada dalam takaran yang sama dan semua bisa jadi yang terbaik gitu ya. Selama kita usahakan lebih, yang di atas itu nggak sia-sia juga ngelihat. Ini Betul. orang usahanya habis-habisan nih. Kasihan kalau enggak. Iya. Iya, kalau Ustadz, nggak dikasih. Bang Nggak Fuadi, dikasih. tapi tadi saya ada sedikit ya menggarisbawahi yang disampaikan oleh Bang Fuadi bahwa kenyataan yang dihasilkan itu juga berpengaruh terhadap kepercayaan untuk melanjutkan sungguh-sungguhnya itu. Nah, kadangkala kenyataan yang dihadapi itu tidak selalu seperti apa yang kita harapkan. Nanti saya pengen dengar nih dari Bang Fuadi atau mungkin Ustadz bisa memberikan masukan juga dari sisi keimanan. Ketika kenyataannya tidak seperti yang diharapkan, bagaimana kita tetap bisa jada? Perkenalkan, ini serius, ini kakak kelas saya nih, IPB. Cuma ini jurusan penyanyi, saya jurusan pesantren. Nah, jadi itu beda. Alhamdulillah, jurusan penyanyi. Silakan. Assalamualaikum, Kang. Silakan Kang. Yulio. Iya. Duduk. Lengkap ini para sahabat. Iya, kakak kelas. Kakak kelasnya Ustadz, sahabat Jauh saya. banget tapi. Jauh ya. Ini sahabat saya, kakak saya juga udah 17 tahun kayaknya. Masya Allah. 17 tahun Kang, nggak kerasa ya, udah sama-sama nih. Kalau yang sebelah itu? Saya juga sama. Saya lupa tuh sebelahnya Kang Yana siapa ya? Saya nggak pernah lihat sih di IPB. Jurusan pelawak. Adik kelas juga. Ini juga ya. Jurusannya sama semua, jadi pesantren, penyanyi, pelawak, penulis. Semua ya. IPB semua. Ini jadi kayak promosi IPB. Iya. Kang Yana, alhamdulillah bisa ketemu lagi ngobrol sama Ustadz, sama Bang Fuadi, sama Uncle tentang Manjada Wajada.
Kang Yana ini kita tahu berkarir sebagai seorang penyanyi sudah puluhan tahun dan alhamdulillah kalau lihat di TV di mana istiqomah, mudah-mudahan dalam keimanannya bersama keluarga, amin. Jadi pasti Kang Yana juga bisa berbagi banyak nih tentang manjada wajada ya. Tadi Bang Fuadi sedikit aja sebelum kita menuju ke jeda acara, pada saat menjalani yang diinginkan, menemukan kenyataan yang tidak seperti diharapkan, tapi tetap jada, itu sesuai pengalamannya Bang Fuadi, gimana mengatasinya? Ada cerita, waktu itu saya kuliah, udah senang kuliah, tahu-tahu ayah saya meninggal. Artinya kiriman uang kuliah nggak ada lagi di Bandung. Gitu. Saya bingung harus bagaimana ini, secara saya orang Minang ya, kata orang Minang itu kan pintar berdagang ya, saya coba berdagang baju, door to door. Alhamdulillah seminggu kemudian nggak ada yang laku. Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Itu ya. Jadi saya bukan orang Minang yang pintar dagang, Padang dagang. Akhirnya saya coba lagi. Saya udah jada, tetapi nggak berhasil. Saya kemudian bilang, saya ada pilihan nih untuk kemudian menyerah atau mencoba lagi. Karena ada kata-kata mutiara kedua, man sabara zafira. Siapa yang bersabar, dia yang beruntung. Bersabar mencoba lagi. Saya coba lagi, saya mungkin nggak dagang deh. Saya coba menulis. Saya kirim tulisan ke koran. Akhirnya dimuat. Jadi saya dapat uang makan buat seminggu. Saya coba lagi, minggu ke depan dapat lagi, minggu depan dapat lagi, dan akhirnya nulis nih, nulis akhirnya. Itu dia tadi, berarti jada diiringi dengan sabar. Nanti Ustadz bisa kasih banyak masukan nih sebelum kita dengar juga Kang Yana ya. Pemirsa jangan kemana-mana, masih ada kisah yang sangat inspiratif dari para tamu kita pada malam hari ini. Tentu saja di Inspirasi Iman, langkah menuju istiqomah. Alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di dalam Inspirasi Iman, langkah menuju istiqomah. Alhamdulillah. Jadi apa Uncle? sebelum perbincangan dimulai, Iya. saya mau izin dulu. Ini anak saya barusan telepon, dia masih nekat pengen lihat 5 menara. Orang kalau minta izin itu boleh atau tidak boleh. Berarti kalau saya bilang tidak boleh gimana? Saya bilang boleh bagaimana? Jadi saya jeda dia. Ingin menceritakan kisah Bang Fuadi. Mas Fuadi ini. Supaya dia lebih semangat. Betul. Ya udah, Bisa silakan ke 5 Ustadz menara salam ya. untuk anaknya. Ustadz, kayak udah salah jadi Ustadz Uncle. Amin. Uncle salam buat anaknya ya. Salam buat anaknya. Insya Allah anak saya itu bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-citanya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncle Jack sudah diantar dulu nih ketemu sama anaknya. Jadi gimana tadi, Ustadz sedikit Ustadz membahas yang disampaikan. Jadi kalau dalam konsep manjada wajada, sebenarnya tidak ada yang namanya gagal. Karena setiap usaha itu pasti memiliki hasil. Kalau kita kenal dalam pelajaran energi kan tidak ada energi yang hilang. Energi hanya berubah bentuk menjadi segala sesuatu. Nah, jadi kalau kita lihat pada Bang Fuadi ini ketika beliau berjualan lantas gagal, sebenarnya tidak gagal, tapi beliau menemukan sesuatu, yaitu dia tidak cocok jadi pedagang, gitu kan ya. Jadi kita menemukan ketika kita membuat suatu hal, kita jada dalam satu hal dan kita tidak berhasil, sebenarnya kita sudah menemukan kebaikan, kita menemukan hasil. Hasilnya apa tadi? Tidak cocok jadi seorang pedagang. Sehingga kita coba cara yang lain, maka berhasil. Nah itu jadi harus sabar mencari apa yang sebenarnya jada kita ini harus kita buat. Dan dari kesabaran itu sesungguhnya kita semua belajar ya, sehingga menuju kepada arah di mana kita bisa menemukan apa yang sesungguhnya paling tepat untuk kita. Kang Yana kan sampai hari ini konsisten nih di dunia tarik suara. Terus kalau tadi ngobrol sama Ustadz, saya nguping sedikit. Iya Ustadz, soalnya kalau saya ngantornya ya nyanyi ini, bisanya ya ini. Apakah di situ juga letak jadanya Kang Yana? Sudah pernah jualan belum? Pernah nggak coba usaha yang lain door to door? Pernah. Gimana Kang bisa terus bersungguh-sungguh sehingga konsisten? Sebenarnya banyak ya kejadian yang bersangkutan dengan manjada wajada itu dalam periode kehidupannya saya yang sudah lama ini gitu. Tapi contoh yang paling awal aja deh dulu ya, dimana kita belum masih jadi anak kecil, ini kebetulan banyak anak sekolah ya. Jadi saya itu sampai kelas 3 SD, kelas 3 SD berarti tahun 69 ya. Lama ya. Itu abad berapa tuh ya? Sampai kelas 3 SD saya tuh nggak tahu sekolah tuh maksudnya apa, untuk apa itu nggak tahu. Jadi suruh ke sekolah ya, di sekolah cuma dengerin gitu. Jadi nggak tahu. Hasilnya kelas 3 itu rapor saya 50% merah. Kebakaran. Tapi masih naik dengan percobaan. Saya waktu itu nggak ngerti kenapa naik dengan percobaan ya. Kesian ya berarti guru. Kalau betul. Kalau artinya naik kelas 4, tapi kalau di kelas 4 masih jelek, turun lagi kelas 3 gitu kan. Waktu itu saya baru tahu bahwa itu memalukan gitu.
Sejak saat itu saya minta dilesin, belajar sama supir, belajar sama kakak dan lain sebagainya. Semua orang dijadikan sumber belajar. Kelas 4 naik lagi ke kelas 5, kelas 5 dan kelas 6 sudah jadi bintang kelas. Wah, Gitu. itu di situ jadanya. Kalau mau pasti bisa. Iya. Jadi Iya. masalahnya bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau Iya. atau tidak mau ini sebenarnya Iya. ini. Tapi masalahnya adalah itu kan kita masih kecil ya, belum Ya. tahu apa-apa ya. Kita cuma tahu karena malu, takut dibully, diejek sama orang gitu. Jadi berusaha. Tapi dengan perjalanannya waktu kita dewasa, saya kalau tadi Mas Fuadi. mengabungkan dengan sifat sabar, saya kan Islam itu penuh dengan rumusan-rumusan yang jitu dalam kehidupan ini ya. Betul. Saya senang sekali menggabungkan rumusan-rumusan itu, kayak misalnya menjada wajada, saya kombinasikan, saya combine dengan kehendak Allah itu nggak bisa ada yang Menghalangi. menghalangi. Bahasa Al-Qur'annya apa? Kun fayakun ya. Ya, kun fayakun. Ya itu dia. Saya gabungkan itu dalam bentuk, saya nggak apa-apa bicara agak panjang. Nggak ada cerita ya. masalah. Iya, iya, silakan. Jadi saya dari kecil udah nyanyi ya, senang nyanyi, ikut lomba, menang, kalah, menang, ikut nyanyi, senangnya nyanyi. Tapi sekolah tetap nomor 1. Tapi nyanyi itu memang passion dari Iya. kecil. Dan budak dari kecil tuh udah Mendarah pengen- daging gitu ya. pengen jadi biduan, dulu istilahnya biduan. Pengen jadi biduan. Nah, kuliah di PB Ya. tingkat 4 menjelang lulus itu skripsi kan. Itu saya dari hasil lomba saya ditawari untuk rekaman. Rekaman. Bayangkan Padahal lagi seorang yang skripsi. punya hobi nyanyi, bukan siapa-siapa, ditawari rekaman oleh sebuah label besar di Jakarta. Gitu. Terus saya sudah ke sana, sudah akan kontrak, ibu saya melarang. Karena? Selesaikan dulu skripsimu. Dan anehnya karena saya terbiasa memang nurut sama ibu ya waktu itu, jangan dulu nyanyi, jangan dulu rekaman, selesaiin dulu skripsinya. Saya nurut. Nah ini agak bertentangan dengan kesungguhan itu kan, padahal ini passion saya. Betul. Tapi saya nurut kepada orang tua. Walaupun hati itu pada saat itu rasanya hancur Nyanyi. berderai gitu nggak? Anehnya enggak tuh. Oh enggak ya? Karena udah terbiasa, saya memang kalau apa-apa nanya. Pokoknya mendahulukan apa yang ibu memang mau teman-teman, sampaikan. jangan main sama si itu deh. Mama, emang nggak suka gitu. Saya enggak, saya agak jauhin dengan baik-baik. Gitu. Dan ternyata memang terbukti, misalnya dia pecandu atau apa gitu. Subhanallah ya, Itu nggak tahu ibu saya tuh gitu. Jadi saya hentikan kontrak itu. Saya balik skripsi. setelah lulus, karena saya ditakdirkan jadi penyanyi, ya jadi penyanyi. Setelah lulus saya baru terjun di dunia profesional menyanyi melalui Elva Singers. Iya. Bukan label Bukan yang label tadi. yang tadi menawari, tapi toh jalannya ke situ Jadi gitu ke ya. situ juga. Sama kayak Mas Fuadi nih ya. berarti. Ya. Ah. Dan perjalanannya sangat mulus dan relatif cepat gitu karena saya memulai setelah lulus kuliah ya. Dan setelah sekian puluh tahun kemudian saya baru tahu bahwa keputusan saya untuk tidak Mengambil label besar label itu. itu suatu keputusan yang sangat tepat karena ini label yang sangat zalim. Gitu. Kita tahu kan kalau kita bicara itu kan ada juga yang Ya. zolim sekali. Kalau saya ada di situ saya udah kayak di semen. Untung Nggak bisa berarti ngapa-ngapain. dengerin kata ibunya. Kata ibu. Nah, kata-kata menurut sama ibu itu kan sebuah akhlakul karimah ya untuk anak untuk Birrul Iya. walidain. Nah, sebuah akhlak yang baik. Jadi manjada wajada, kemudian juga saya Kun fayakun. kun fayakun mengharapkan kehendak Allah Ridha sesuai Allah. dengan keinginan saya. Sama satu lagi ting mama tehwa. Apa Itu tuh? bahasa Apa itu? Mandarinya. Apa Dengarkan artinya? kata-kata ibumu. Ya. Mama tehwa. Nah, King Mama tapi Tehwa. kan kita harus membujuk Allah supaya berkehendak sesuai dengan keinginan kita dong, iya kan? Nah, membujuknya tuh gimana? Ibadah mah udah pastilah, sholat gitu mah udah pasti harus. Membujuknya tuh jauhi dosa, Ya. menjauhi dosa, sehingga kesungguhan dalam berusaha itu kadang-kadang nih belum sampai 100%, baru 75% sudah dapat, Iya. baru 50% sudah dapat. Karena kita terus menerus menjauhi dosa. Kalau Ini- Bang Fuadi nih, Iya, Bang Fuadi, ini ada hal yang inline ya Ustadz ya. Bang Fuadi menyampaikan Menurut emaknya. mengikuti kata ama, Kang Yana menyampaikan mengikuti kata ibu Ibunya. gitu. Bang Fuadi, kalau indikator dari kesungguhan, menurut Bang Fuadi itu apa dalam indikator jada ini? Ya, sebetulnya indikatornya itu nggak ada yang pasti ya, hanya kita yang merasakan. Tapi kadang-kadang saya berpikir caranya adalah sampai habis sekali semua usaha, di sana titiknya. Contohnya nih, misalnya kembali ke belajar ya. Waktu itu kami punya teman-teman belajar depan asrama, lampu jam 9 sudah mati karena belum masuk PLN waktu itu.
Itu biasanya belajar makin lama makin hilang. Dari 20 orang nanti tinggal 10. Udah jam 10 nanti tinggal 5. Jadi pesantren juga gitu ternyata ya. Udah jam 11 nanti tinggal 2-3 orang. Menurut saya salah satu indikator jadanya itu siapa nih yang menang, Siapa yang paling kuat, bertahan gitu. Semakin banyak kita kerahkan energi kita keluar, biasanya semakin banyak balasannya dari atas. Tapi kalau ada orang bilang, saya udah berusaha nih, saya udah maksimal ini, tapi tetap nggak dapat juga. Nah, itu gimana tuh? Nah, biasanya itu ada Jada yang disertai tapi gitu loh Bang Fuadi. Saya sudah berusaha tapi gitu ya Ustadz ya. Jadi gini, antara usaha menurut saya, usaha luar biasa. Usaha dan keberhasilan yang kita inginkan itu ada jarak. Jaraknya itu bisa split second, sedetik kemudian berhasil. Ya. Jaraknya bisa juga puluhan tahun. Tapi ada jarak. Nah, jarak ini harus diisi nih. Isinya apa? Sabar yang aktif, sabar yang berusaha lagi. Bukan sabar yang tidur ke kos, tiduran gitu. Iya. Harus ada sabar. Artinya jada itu juga menggambarkan suatu proses ya. Ya. Ustadz, Dan terakhir ditutup sebetulnya dengan husnuzon kepada Allah. Itu Betul. udah mengalahkan semuanya. Berprasangka baik kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah. Selalu berprasangka baik kepada Allah. Alhamdulillah kita masih kembali lagi bersama di Inspirasi Iman, langkah menuju istiqomah. Masih ada Kang Yana, masih ada Bang Fuadi. Iya, saya mau lanjut nih kepada Bang Fuadi. Ya. Tadi kan sempat dagang kan ya, sempat dagang door to door, ngedarin barang-barang. Kemudian di situ kan pasti ada jadanya tuh, jada yang sudah semua dikeluarkan tapi nggak berhasil. Nah ternyata ada jalan yang lain ternyata jadi penulis. Sampai batas mana jadanya itu kemudian menentukan, oh ini kayaknya nggak gue banget nih, kayaknya harus yang lain nih. Nah, sampai batas mana tuh? Karena banyak yang lain kan gitu juga tuh. Jangan-jangan mereka jadanya ini bukan ke arah passion yang benar nih. Jadi seperti itu. Jadi seperti apa nih? Itu pertanyaan yang sulit. Saya juga nggak tahu ya apa jawabannya. Tapi yang dilakukan itu menurut saya begini. Sesuatu yang kita mulai, usahakan selesai satu episodenya. Jadi berjalanlah Tuntas gitu sampai ya, Pak? batas. Berkayuhlah sampai pulau. Going the extra miles. Bahkan setelah orang berhenti di menit ke-10 atau di kilometer ke-10, kita lanjut lagi. Kita coba sedikit lagi, kita desakkan energi kita sedikit lagi. Nah begitu itu selesai, lewat, kita akan ketahuan itu. Kayaknya saya nggak cocok nih. Boleh kita ganti atau wah ternyata setelah kita lompati yang susah itu berhasil. Itu sering terjadi kadang-kadang. Nah menurut saya memang jangan cepat menyerah. Batasnya di mana? Temukan sendiri, tapi jangan manja, jangan cengeng, jangan cepat menyerah. Mulai selesaikan apa yang telah engkau mulai. Ya. Tapi jangan mulai apa yang tidak sanggup engkau selesaikan. Kalau Mas Yana nih gimana nih? Wah, saya jauh lah dengan idealisme seperti itu ya. Walaupun saya ingin selalu bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas dari siapapun juga yang datang kepada saya, terutama di bidang menyanyi ini gitu. Setelah kalau ada tugas pasti saya selesaikan sampai tuntas. Selesaikanlah menyanyinya gitu ya. Sampai tuntas. Sampai tuntas. Walaupun berat gitu. Tapi kalau kita bilang usaha ya, usaha untuk memilih sesuatu mana yang kita passion atau bukan, atau usaha yang benar-benar diinginkan Allah untuk kita gitu. Itu saya selalu dalam memilih itu, pada saat memulai usaha itu belum apa-apa udah pengen tahu dulu, pengennya Allah tuh saya kemana gitu. That's the point gitu ya. Jadi ini baik atau enggak nih sebenarnya menurut Allah itu ya. Iya, menarik jadi, nih. Jadi artinya tuh kalau misalnya malas itu buruk, mungkin saya cukup pemalas untuk berusaha nyoba ini gitu. Malasnya di situnya. Bahkan setelah jadi penyanyi itu banyak hal-hal yang banyak diinginkan orang itu, jadi saya malah banyak yang nggak pengennya. Nggak pengen, ini nggak pengen gitu. Istiqomah. Misalnya pada saat maaf kalau saya bukan mau takabur, saya banyak ditawarkan untuk menjadi ini, menjadi itu, caleg. Saya baru mau ngomong. Caleg, wakil bupati, wakil wali kota, dan lain sebagainya itu ya. Tanpa mendiskreditkan rekan-rekan saya, tapi maksudnya karena saya melihat bahwa saya nggak mampu, gitu. Jadi saya tolak karena saya nggak mampu dan itu bukan. Jangan mulai apa yang tidak mampu engkau selesaikan. Ustadz, tapi ini ada yang menarik yang Kang Yana sampaikan ya. Kalau Kang Yana memulai sesuatu itu terburu-buru, bukan terburu-buru, maksudnya punya keinginan besar
untuk tahu apakah betul itu yang Allah inginkan untuk saya gitu. Nah itu gimana caranya Ustadz? Kadang itu juga terjadi loh pada diri saya gitu. Jadi nanya nih sama Ustadz lagi disuruh bawain acara malah nanya. Nah jadi kalau saya secara pribadi, dan memang yang seharusnya dilakukan oleh umat muslim adalah sebelum mereka melakukan sesuatu, mereka harus bertanya apakah ini adalah Allah ridho atau tidak. Karena itulah ini namanya tawakal. Tawakal itu seringkali ditaruh di akhir. Kalau konsep orang zaman sekarang kan duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Padahal salah. Tawakal itu dari awal sampai habis itu T-nya tuh semua tuh. Jadi bukan hanya duit T gitu kan ya. Duitnya dulu baru T, tapi T dari awal, tawakal dari awal sampai habis. Jadi harus kemudian mengetahui awalnya ini adalah untuk Allah atau bukan. Jadi pertengahannya ini untuk Allah atau bukan. Akhirnya ini untuk Allah atau bukan. Karena ikhlas itu yang paling sulit untuk kemudian dijaga. Jadi nggak capek, Pek. Iya. Iya betul, menarik sekali, Bang Fuadi. Tapi kalau saya nganggapin kayak gitu, itu pasti itu bukan acuan buat orang banyak, karena itu tidak tidak mengencourage seperti Mas Fuadi tadi bilang. Jadi saya susah juga untuk bilang itu gitu. Ya, tapi itu mengencourage juga karena awalnya kan Bang Fuadi juga tadi nurut pada amaknya, birrul walidain. Jadi setelah Allah dan Rasul, betul. Dan ternyata pada kisahnya Kang Yana, apa yang disampaikan oleh ibundanya sampai hari ini memang menjadi jalan hidup Kang Yana gitu, sehingga Kang Yana pun konsisten di jalan masalahnya itu ibu masih ada kan, kalau udah nggak ada gimana? Nah itulah mengapa mungkin Allah mentakdirkan bahwa manusia masih kecil itu biasanya masih ada ibunya, tapi menjelang dewasa ibunya meninggal, seyogyanya peran ibu itu harus peran apa ya, kan kalau lewat ibu kan dari Allah ke ibu ke anak misalkan, tektok kan. Nah pada saat dia dewasa itu harus dia menemukan teknik untuk mengambil peran itu jadi langsung. Gitu. Cuman masalahnya manusia itu sering melihat terlalu jauh untuk bisa nanya sama Allah. Berkomunikasi. Di awang-awang banget sangat goib dan lain sebagainya. Padahal mungkin semua juga sempat merasakan bahwa mudah sekali dan dekat gitu. Kalau kita tahu, karena Allah itu tidak ada di mana-mana, tapi justru di hati kita ya. Bang Fuadi, ini yang Kang Yana sampaikan memancing saya untuk menanyakan nih kepada Bang Fuadi dengan beragam kisahnya di buku 5 Menara ini. Tadi Bang Fuadi juga sempat menyampaikan ya, all out katakanlah begitu ya, memberikan usaha semaksimal mungkin lebih daripada yang lain. Kalimat itu barangkali bisa juga membuat persepsi pada kepala-kepala yang lain tentang bagaimana kita mengusahakan segala sesuatu dengan semaksimal, segala cara, setiap saat, setiap waktu. Lebih daripada maksimal. Nah kadang-kadang hal itu bukankah berpotensi juga membuat kita menjadi dalam tanda kutip stres dan kemudian lalai terhadap Allah. Gimana menjaganya agar kesibukan yang sepertinya dalam tanda kutip lagi bersifat duniawi itu tidak melalaikan kita kepada Allah, justru dasarnya itu tetap Allah. Pengalamannya Bang Fuadi gimana nih? Ya, jadi dalam perjalanan hidup kemudian saya belajar juga ya, bahwa apalagi kemudian diajarkan di pesantren, kunci utama sebelum melakukan sesuatu itu niat. Itu tadi amal lebih niat. Benar, dan dihubungkan juga dengan tawakal. Jadi sebetulnya itu kan penamaan proses saja ya, kita kerja keras, kita punya impian, nanti kita mencapainya itu. Tapi itu semuanya dilingkupi oleh niat yang jelas dulu. Buat apa? Bukan karena ikut-ikutan, tapi karena sebuah tujuan yang jelas. Bukan karena duit. Nah itu yang tidak kemudian membuat kita tidak akan lupa. Karena dari awal niatnya sudah jelas, starting pointnya jelas sekali. Kalau istilah Stephen Covey itu mulailah dari akhir. Nah akhirnya juga kita udah tahu ini buat yang ke atas. Menurut saya sih mulai dari niat. Soalnya kan dibandingkan buku motivasi, buku novel motivasi yang lain, ini kan kental sekali nih nilai-nilai Islamnya itu kemudian. Yang diambil pepatah-pepatah juga pepatah bahasa Arab. Kemudian kisah-kisah kepesantrenan. Atau ada sesuatu keinginan dari Bang Fuadi tadi yang mengatakan pesantren itu kan kolot tuh. Tempat anak bermasalah, narkoba, bandel gitu kan ya, ngelawan orang tua. Apa kemudian pesan yang ingin disampaikan secara kemudian bagi umat muslim sekarang lagi menanjak ini sekarang? Sebetulnya awal saya menulis ini hanya dengan sebuah semangat merayakan, to celebrate sebuah pengalaman tahadus bin ni'mah, tentang pengalaman yang luar biasa yang saya rasakan di pesantren. Yang awalnya dipaksa, akhirnya sebuah kesyukuran. Jadi hanya niatnya awalnya itu, ternyata orang tertarik. Loh, pesantren begitu ya. Bagi saya memang begitu yang saya rasakan. Kiai saya bilang gini, siapa di sini yang merasa kalian datang ke pesantren untuk belajar agama? Kita kan kemudian tunjuk tangan. Kurang benar. Di sini adalah belajar hidup, tahu kita siapa dan menuju kemana. Man ana. Kalau belajar agama, baca aja buku.
Ya. Download dari internet, nonton TV itu belajar agama sama, tapi belajar siapa kita, apa hidup kita dan kemana, itu yang di pesantren. Dan itu yang mau saya sampaikan sebetulnya dengan bahasa pop ya. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Setidaknya kan memperbaiki citra pesantren. Betul. Jadi orang-orang pengen rame-rame ke pesantren. Karena kenapa? Pengen keluar negeri ya. Ternyata pesantren juga tidak yang mereka bayangkan, kolot dan sebagainya kan gitu. Nah, ini ada kaitan dengan pertanyaan yang dikirimkan dari Twitternya @inspirasi_iman kepada Bang Fuadi langsung nih. Dari @jauhari_elfata menanyakan ujian kesabaran apa yang pernah dialami dalam kaitannya dengan manjada wajada. Ya, sebetulnya salah satu titik terendah dalam hidup saya itu menurut saya adalah ketika saya begitu senang bisa kuliah, pokoknya impiannya Tercapai besar semua. sekali tercapai. Dan itu ke luar negeri juga. Iya, tahu-tahu disentil nih. Saya ditinggalkan orang yang saya cintai, orang tua. Dan itu titik terendah. Dan menurut saya di sana benar-benar diuji. Kamu udah dikirim ke pesantren, terus mau ngapain nih dengan situasi begini? Ada dua kemungkinan, menyerah, pulang kampung, jadi nelayan di kampung, atau terus mencoba. Saya mencoba memilih yang untuk mencoba terus, walaupun juga ragu-ragu. Ya. Tapi ragu-ragu itu kalau terus kita coba, lama-lama kita jadi yakin. Iya. Jadi kadang-kadang untuk yakin tuh harus dipaksa dulu memang. Kalau istilahnya pura-pura yakin dulu juga nggak apa-apa, nanti lama-lama benar yakin. Nah, itu yang saya lakukan. Saya beruntung punya lingkungan yang membuat saya mau mencoba langkah itu, termasuk doa dari ibu orang tua. Alhamdulillah, memang doa orang tua itu luar biasa ya Ustaz ya. Iya. Kalau Allah mau menciptakan manusia dilempar begitu aja jadi juga bisa, tapi Allah sudah pilih perwakilannya di muka bumi, ayah dan ibu. Jadi itu perwakilan Allah. Mudah-mudahan begitu ya. Tadi makanya Kang Yana bilang dari Allah ke ibu ke kita, karena itu kaitannya Estafet memang ya. sangat luar biasa. Baiklah pemirsa, kita akan jeda dulu sebentar. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam Inspirasi Iman, langkah menuju istiqomah. Alhamdulillah kita sudah bahas banyak tadi tentang Iya. manjada wajada. Wajada. Siapa bersungguh-sungguh dia pasti akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Sekarang saya pengen tahu nih di antara pemirsa yang hadir di studio nih. Tadi katanya ada yang mau nanya ya. Dari ibu-ibu satu, terus dari adik-adiknya satu yang masih muda-muda. Siapa di antara ibu-ibu yang mau nanya? Silakan Ibu, perkenalkan diri, pertanyaan pada kita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Sukaini dari Majelis Taklim An-Nur. Baik, Ibu Sukaini. Ini Pak Ustaz, saya nanya, saya tuh seringkali mendapat kegagalan, Ustaz. Seringkali gagal. Gagal. Usaha ini gagal. Tapi sulit sekali Ustaz untuk bangkit lagi, Ustaz. Oh, gitu. Gimana tuh cara mengatasinya agar saya tuh dapat bangkit kembali. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari adik-adik, ini dari adik-adik siapa yang mau nanya? Nah, siapa yang mau dapat cita-citanya tercapai nih, silahkan. Oh, di sana. Oh, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartika Trianing Rahayu dari SMA Muhammadiyah 18. Silakan, Saya Mbak. ingin tanya, bagaimana sih cara menumbuhkan kesungguhan dalam mencapai cita-cita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara menumbuhkan kesungguhan mencapai cita-cita. Nah, Bang Fuadi dulu mungkin nih, Bang. Jadi, bagaimana kalau ada ibu-ibu tadi di sana gagal nih berusaha? Usahanya berapa kali Ibu gagal? Sering kali, berkali-kali gagal. Supaya bisa bangkit lagi nih gimana nih, Bang? Ya, sebetulnya rumus kalau dari saya itu, Bu, pertama usaha kita sudah sepenuhnya, niat kita sudah sebaik-baiknya, sabarnya juga udah luar biasa gitu ya, doa juga sudah luar biasa. Gagal juga. Masih gagal juga gitu. Itu pertanyaannya kemudian husnuzon tadi, Bu, sama tawakal tadi. Ya. Dan mungkin itu petunjuk bahwa jangan-jangan ini bukan jalan kita. Titiknya di mana? Sekali lagi saya nggak tahu titiknya sampai di mana. Tapi mudah-mudahan kita ditunjukkan kapan titik kita kemudian harus mungkin mencoba yang lain atau mengganti caranya. Tapi usaha, sabar, doa dan husnuzon itu kuncinya menurut saya, Bu. Usaha, sabar, doa, husnuzon pada Allah. Jadi mungkin ada sesuatu yang lain disiapkan bagi Allah untuk Ibu.
Tapi ada satu lagi saran saya ibu-ibu sekalian yang ataupun pemirsa yang di rumah ataupun yang di studio, kalau gagal terus, gimana caranya kemudian supaya bisa berhasil? Sebenarnya tidak ada kata gagal, tapi tadi adanya adalah kita berhasil untuk menemukan sesuatu. Nah, coba datangi ahlinya. Datangi ahlinya, tanya pada dia bagaimana caranya dia bisa kemudian berhasil. Coba tanya, coba deketin, coba ngumpul sama orang seperti itu, insya Allah kita dapat jawabannya. Coba dulu, pasti ada cara. Kalau orang lain bisa, kita pasti bisa. Kalau orang lain sudah bisa, kita juga pasti akan menjalani hal yang sama, kita juga pasti bisa. Silahkan. Yang kedua tadi, tentang bagaimana kita menumbuhkan rasa supaya tetap bisa sungguh-sungguh tadi, supaya bisa jadda. Ya, tadi kan tentang cita-cita ya, bagaimana kesemangatan untuk mencapai cita-cita. Menurut saya pertama itu salah satu selain punya impian, punya role model. Role model ini apa? Teladan. Teladan, role model. Kira-kira saya itu mau seperti siapa ya? Gitu. Dan kalau kita lihat orang itu sudah berhasil atau mencapai apapun, dia nggak tiba-tiba langsung berhasil. Ya. Di baliknya itu perjalanannya habis-habisan. Dan jangan cuma kagumi keberhasilannya, kagumi perjalanannya. Ikuti perjalanannya dia itu. Insya Allah nanti sampai. It's not what they do, but what they did. Bukan apa yang mereka bisa lakukan sekarang, tapi apa yang sudah dia buat di masa lalu sehingga dia bisa jadi sekarang. Nah, karena itu kita sedikit mau mewawancari tokoh di balik kesuksesan Bang Ahmad Fuadi. Nah, jadi ini kebetulan di depan saya maksudnya, ini ada amaknya Bang Ahmad Fuadi. Nah, amak, kita pengen tanya sedikit nih amak. Jadi di depan tuh ada anaknya amak nomor 1, udah berhasil. Perasaan ketika Bang Fuadi sudah berhasil, seneng atau enggak, Pak? Bersyukurlah kepada Allah. Ya walaupun keberhasilan itu masih bisa sebenarnya ditingkatkan. Iya, kalau untuk keberhasilan yang lebih untuk akhirat, ya enggak boleh enggak boleh puas, boleh melihat ke atas. Tetapi untuk keberhasilan dunia supaya kita tetap positif pikiran, ya lihat dulu ke bawah orang yang kurang dari kita. Sehingga kita tidak merasa terpuruk. Betul, ada orang lagi yang lebih terpuruk, tapi itu untuk dunia. Tapi kalau untuk akhirat jangan bersenang hati ya, saya sudah alim, saya sudah banyak ilmu, bukan ya, tapi lihatlah yang lebih tinggi lagi untuk akhiratnya, untuk agamanya. Jadi saya masih mengharap Fuadi menggali lagi ilmu untuk itu. Luar biasa. Ya, kesempatan masih ada, umur masih ada, juga masih muda. Ya nampaknya ya tidak terlalu sempit. Kalau masih mau bergunakan lagi jadah-jadahnya. Dan kita dengar pas Bang Fuadi masih di pesantren, kirim surat ke amak terus. Setiap waktu kirim surat, amak kan kumpulin tuh surat-suratnya jadi satu, bahkan dinomorin dan kemudian disampaikan bahwa ini surat-surat yang pernah dikirimkan. Apa memang amak sudah punya firasat ini Bang Fuadi ini bakal jadi orang besar ini, sampai dikumpulkan seperti itu? Oh, yang pertama dulu kan dia untuk masuk sekolah agama itu cuma banyak masalahnya yang mendorong saya masukkan sekolah agama. Yang pertama itu supaya tahu dia mengapa kita hidup. Ini tidak mungkin diberikan di rumah dengan kesibukan orang tua, juga kekurangan ilmu. Nah, jadi harus diantar betul ke apanya, ke fabriknya. Mengapa hidup? Ini perlu kan, jangan kita hidup-hidup aja. Sedangkan nanti pertanggungjawabannya akhirat. Kita harus, itu keyakinan pertama, ada akhirat. Jadi ini berat ya. Kalau gagal dunia masih banyak yang mau menolong. Kalau gagal akhirat gimana? Nah, kan neraka yang nanti. Nah, itu dasar pertama. Dasar kedua, menghilangkan kebiasaan yang salah, yaitu seolah-olah waktu itu saya dulu guru SD ya, sangat melecehkan pendidikan agama. Saya kalau seperti tadi, nilai-nilai jelek masuk madrasah saja, masuk sanawiyah saja. Jadi saya itu, ini orang Islam sendiri yang menjatuhkan Islam sendiri. Saya berniat kalau anak saya ini agak cerdas, kan kita tahu itu. Nah, saya akan masuk sekolah agama. Rupanya memang teman-teman ibu waktu itu ribut semua. Ngapa Fuadi dimasukkan ke sekolah agama? Ya, sekolah agama itu tadi ya? Iya, sekolah agama itu penting, tidak bisa orang bodoh. Kalau agama bodoh gimana sini nanti? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, supaya nanti terbentuk rumah tangga Islam yang, ya kalau cita-cita ibu terlalu tinggi mungkin, ya itu ingin Islam yang kafah di rumah itu. Pertama di rumah tangga, tapi cuma menyebutkan yang mudah sampai bertahun-tahun, puluhan tahun mencapai itu sulit, Felix. Ya, pantas
pantas saja kemudian yang di depan ini begitu hebat, ternyata sangat dipengaruhi oleh ini ya di sini nih. Karena itu ibu-ibu sekalian, coba kita lihat bahwa ini ibu penting sekali nih. Jadi ibu yang kemudian memberikan sebuah nasihat, segala macam kemudian kebaikan-kebaikan, dan itu ini hasilnya nih di belakang nih. Pengen jadi seperti itu anaknya. Oke, makanya ibundanya juga harus banyak belajar. Saya kembalikan lagi ke Mbak Peggy, silahkan Mbak. Subhanallah, Bang Fuadi mendengarkan yang disampaikan oleh Ama. Untuk akhirat tidak boleh ada kata puas, harus terus ditingkatkan. Padahal pemirsa, secara dunia kalau kita lihat Bang Fuadi ini, apa yang belum? Sekolahnya luar biasa, beasiswa terus, sudah keliling ke berbagai negara dengan pekerjaannya luar biasa, novelnya bestseller. Ternyata kata ibunya, untuk akhirat jangan pernah puas. Luar biasa sekali. Jadi Bang Fuadi, Ama ini berperan besar sekali ya untuk hidup Bang Fuadi ya. Begitu yang Bang Fuadi rasakan. Kalau tadi Ama menyampaikan yang beliau inginkan kepada Bang Fuadi sekarang sampaikan sesuatu kepada Ama. Ini di hadapan pemirsa di seluruh Indonesia. Jadi dari dulu itu saya percaya doa Ama saya itu nggak pernah berhenti. Dan doa itu terus yang mengawal saya, dan doa orang tua itu kan langsung didengar ya. Jadi kalau permintaan saya adalah doa itu kalau bisa diperbanyak juga. Karena semakin kesini semakin banyak tantangan. Bagaimana untuk menaikkan level kita lagi di sisi Allah itu juga semakin banyak tantangan. Jadi tidak ada yang diharapkan selain doa dan keridhaan orang tua. Insya Allah Ama sudah mengantarkan Bang Fuadi, mudah-mudahan bisa mencapai surga, dan Bang Fuadi juga diberi barokah bisa menjadi anak orang yang mengantar orang tua ke surga. Insya Allah. Pemirsa, sekarang kita harus jeda lagi dulu sebentar. Alhamdulillah kita masih bersama dalam Inspirasi Iman, langkah menuju istiqomah. Insya Allah tadi kita udah lihat ya, Bang Ahmad Fuadi yang kemudian begitu mendedikasikan orang tuanya bagi perjuangan dia. Mas Yana Julio yang kemudian juga selalu nurut sama ibunya. Betul. Ini menjadi sebuah pertanyaan nih, jangan-jangan nih belum sukses gara-gara ibunya tidak pernah dibahagiakan dan nggak pernah dituruti. Itu kita harus tanyakan pada diri kita masing-masing ya Ustadz, ya, menghisap diri Jadi kita. tidak hanya manjada wajada, tapi harus juga taat pada orang tua. Betul. Bang Fuadi tadi ya waktu Ustadz ke bawah ya, saya dengar nih Ustadz tanya sama Ama tuh selalu kumpulin surat-surat, Ama suratnya sampai dinomorin, itu betul begitu? Jadi apakah buku ini salah satunya bahan dokumentasi penting itu dari surat-surat Bang Fuadi yang disimpan sama Ama gitu nggak kira-kira? Ya, jadi Negeri Lima Menara ini kan novel ya, ada fiksinya, cuma kerangka utamanya kisah saya bersama teman-teman. Nah, caranya gimana biar ingat masa lalu, kan udah lama terjadi. Saya pulang kampung ke Padang, lalu saya ngomong sama Ama, Mak, saya mau nulis novel. Terus Ama saya kemudian ke kamar bawa setumpuk kertas. Ini apa ini gitu? Ternyata surat saya yang saya tulis setiap mungkin 2 kali sebulan atau 3 kali sebulan selama 4 tahun, dan dinomorin nomor 1 sampai nomor sekian. Dikumpulin tuh dikumpulin, benar dan saya bilang boleh nggak dibawa ke Jakarta, karena ini riset luar biasa, bahan yang luar biasa untuk isi buku ini. Dalam proses itu Bang Fuadi nggak tahu kalau Ama menyimpankan surat sampai seperti itu? Tidak yakin kalau itu masih disimpan dan dinomerin. Kalau ada sih mungkin sampai ada. Berapa tuh nomornya tuh? Nggak tahu, tanya sama Ama itu ya. Dan selain itu risetnya juga adalah saya pulang ke rumah, saya bongkar lemari lama di rumah mencari buku harian. Saya menulis buku harian itu sejak SMP ya. Jadi kalau ditumpuk tuh udah setinggi ini. Dan itu saya bongkar lagi, saya lihat apa sih perjalanan hidup, apa problem, bagaimana saya mengatasi, dan itu menjadi sumber yang luar biasa buat riset novel saya. Dan satu itikat yang luar biasa juga didedikasikan untuk membuat sebuah komunitas menara yang akan membantu anak-anak yang kurang beruntung sehingga bisa dapat sekolah. Itu sudah sampai mana komunitas menara itu? Komunitas menara itu bermula dari sebuah cita-cita dan kerisauan. Kita risau melihat sekarang negara ini korupsinya luar biasa. Dan yang korupsi bukan orang yang nggak pintar, tapi orang yang pintar, sekolah, punya jabatan. Jadi masalahnya apa? Mungkin masalahnya adalah akhlak, mungkin masalahnya karakter, mungkin masalahnya tentang agama. Nah, di mana ini disemai karakter dan akhlak ini? Salah satu tempat penyemaian karakter building
menurut penelitian para ahli pendidikan katanya di usia prasekolah, usia 0 sampai 6 tahun. Golden age itu ya, yang disebut golden age. Nah, kapan golden age ini kita gunakan? Hanya di masa sebelum SD. Dan yang anak-anak yang mendapatkan pendidikan itu sekarang di Indonesia baru 30%. Betul. Anak usia dini, sisanya belum dapat. Khususnya belum mampu. Itu anak mereka kelelaran di mana-mana, orang tuanya sibuk bekerja dan segala macam. Nanti 30 tahun lagi mereka jadi siapa? Nah, kemudian saya pikir saya bersama teman-teman pembaca, yuk kita coba deh bikin kecil-kecilan sebuah sekolah pendidikan anak usia dini dengan harapan anak-anak ini 30 tahun lagi lebih baik akhlak. Menanamkan mantra tadi. Menanamkan dan mudah-mudahan Indonesia lebih baik. Manjada wajada. Dan mudah-mudahan ada Bang Fuadi lain serta ada ama-ama yang lain karena di sini ada para bunda ini kita. Ini calon ama-ama yang lain. Iya, dan adik-adik kita. Kang Yana sedikit Kang Yana, tadi dengar ama, lagi-lagi ini ama jadi inspirasi banget nih ama. Dengar ama bahwa buat ama, Bang Fuadi ini belum ada ujungnya, belum bisa disebut berhasil karena untuk akhirat jangan pernah puas begitu. Nah kalau untuk Kang Yana sendiri ukuran keberhasilan tuh apa? Ukuran keberhasilan adalah ketenangan hati. Itu ukuran Kang Yana ya? Kebahagiaan luar hati. Biasa. Di situ, itu ukuran kebahagiaan. Saya juga merasa kaget sekali bahwa walaupun beliau jauh lebih hebat dari saya, tapi ada sebuah kesamaan di saya dengan Mas Fuadi ini mengenai posisi ibu. Beliau bilangnya ama, saya bilangnya emak dulu ya. Kebiasaan manusia itu adalah melihat rumusan-rumusan yang diberikan Allah melalui Al-Quran itu hanya percaya, tapi melihatnya lama-kelamaan hanya cuma sebagai wacana saja. Setengah-setengah. Misalnya ya, bagaimana Allah memuliakan posisi ibu dari anaknya. Betul. Bahkan mengibaratkan surga ada di telapak kaki ibu. Kemudian Rasulullah juga melipat gandakan posisi ibu 3 kali daripada bapak dan lain sebagainya. Kita percaya, cuman wacana doang. Tapi kalau misalnya kita bisa melihat gitu ya, korelasi antara Allah, ibu, anak, Allah, ibu, anak, itu saya yakin kita akan take her for granted. Ya, artinya tuh, gue mau bingung nih, mau ini. Oke lah, boleh istiharoh segala macam. Tapi nanya aja sama nyokap. Nah, gitu. Awal-awalnya memang seperti kelihatan ibu itu biasanya misalnya pendidikannya misalnya lebih rendah dari kita misalnya kan. Jawabannya itu memang suka absurd, aneh gitu. Tapi yakinlah ya. Ada doa di situ. Ada doa di situ dan biasanya jadinya bener gitu. Luar biasa posisi ibu. Nah nanti ibu itulah walaupun beliau sudah meninggal yang mengantarkan kita untuk mengalihkan posisi itu menjadi langsung. Bypass ke Allah. Subhanallah, Ustaz luar Kalau biasa gitu nih. Bang Fuadi, nasihatin nih yang ada di rumah, yang ada di studio kita-kita nih, yang lagi berjalan menuju puncak nih, yang ingin banyak hal dalam diri kita pengen segala macam. Tolong nih disampaikan nih, apa yang kira-kira harus dinasihati pada kita? Ya pertama saya menasihati diri sendiri ya. Mungkin apa yang saya nasihati ke diri sendiri juga mungkin bermanfaat ya. Menurut saya khususnya buat generasi muda, pertama punyalah cita-cita dan impian dan harapan yang tinggi, yang besar. Jangan kecil-kecilan. Bermimpilah setinggi-tingginya. Jangan pernah remehkan impian kita. Karena Allah di atas itu Maha mendengar. Nggak ada yang sangat tinggi bagi Allah. Semuanya bisa kalau kita mau. Kedua, impian itu kita bela. Jangan dibiarin keleleran impiannya. Betul. Tapi dibela. Dibela dengan semangat, dengan keikhlasan, dengan manjada wajada. Kalau tadi belum berhasil, susah, mungkin itu pertanda, mungkin itu cara kita untuk menemukan jalan, tapi selalu ingat sabar. Man sabara zafira. Siapa yang bersabar, dia beruntung. Dan yang terakhir ini, yang mungkin nanti ada di novel ketiga saya, Rantau Satu Muara. Apalagi mantra yang diangkat nih. Mansara ala darbi wasola. Mansara ala darbi wasola. Siapa yang berjalan di jalannya, lama-lama sampai di ujung jalan itu. Jadi it's about consistency. Jalan aja. Selama di jalan tuh nggak ke kanan, nyampe insya Allah. Dan jangan lupa niatnya tadi ya. Dan jangan lupa niatnya. Insya Allah kalau kita jalani, mudah-mudahan sama-sama kita mendapatkan kesuksesan. Amin. Apa ukuran kesuksesan? Yang menarik dari hadis Rasul, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baiknya manusia
adalah yang membawa manfaat juga buat sesama manusia. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bang Fuadi, Kang Yana. Ustadz juga saya mesti terima kasih. Soalnya kan saya nggak setiap saat ada di sini. Ada di sini tuh selalu mendatangkan inspirasi dan pembelajaran yang luar biasa. Pemirsa, adik-adikku, para bunda yang berada di studio hari ini, kita belajar banyak dari Ustadz, dari narasumber kita, dari bintang tamu kita, bahwa ternyata simpanlah mimpi setinggi kita mau dengan dasar Allah dan tujuan Allah. Lalu jadah, bersungguh-sungguhlah. Di dalam jadah tersebut ada yang namanya tawakal, dimulai dari awal dan sampai penghujung. Di dalam jadah tersebut ada proses yang harus kita jalani. Di dalam proses yang kita jalani ada sabar yang harus kita tumbuhkan. Di dalam sabar maka berhusnuzonlah, sehingga sabar kita menjadi lengkap. Maka kata Kang Yana, kun fayakun. Kalau Allah punya mau maka terjadilah semuanya. Subhanallah. Ya, dan ingat kata-kata Amak tadi, kalau dunia lihat ke bawah, kalau akhirat lihat ke atas. Jangan pernah puas. Dan satu lagi pembelajaran besar, orang tua adalah perwakilan Allah di muka bumi, maka beramal solehlah, cintailah, hormatilah orang tuamu, terutama ibu. Alhamdulillah, Ustadz, Bang Fuadi, Kang Yana, terima kasih. Kita bagi-bagi buku dulu. Asik dapat buku lagi. Ini ada buku untuk Kang Yana. Jazakallah. Ya, ini juga semoga bermanfaat. Wah, terima kasih. Saya juga punya buku. Saya kasih tuker-tukeran buku. Saya jadi punya 3 nih. Iya. Sama Ustaz Felix. Saya punya 2 kopi. Sebenarnya ini udah ditambahkan. Saya udah nyolong start, dikasih 1 lagi. Oh, dikasih 1 lagi ya? Enggak Bang, gini, banyak orang membutuhkan inspirasi dari buku ini. Boleh saya serahkan lagi kepada orang yang ingin. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Fuadi, Kang Yana, Ustadz. Yang ini belum ditandatangani kayaknya. Oh ya, insya Allah. Selesai acara pasti akan ditandatangani karena Kang Yana sekarang punya tugas. Karena kita akan segera menutup acara, Kang Yana punya tugas, harus menutup acara ini dengan lagu yang inspiratif. Nggak lupa kan? Nggak lupa. Baiklah pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi inspirasi dan sekaligus memperkuat iman Islam kita semua. Terima kasih banyak. Minggu depan acara ini akan kembali lagi kepada Oki. Terima kasih juga memberi saya kesempatan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih sayangmu itu kemana, oh di mana? Berulang kali kerap ku cari, tak jua henti. Oh, payunan membentang sepanjang hari, anugerah yang tak ternilai hingga kini. Hari ini aku masih tegak berdiri. Pintaku oh yang esa, tentramkan jiwa ini. Teruskanlah kendala yang kian meraja, payunan membentang sepanjang hari, anugerah yang tak ternilai.